Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, melanjutkan dari presentasi materi filsafat umum minggu lalu. Pada minggu ini, saya akan mempresentasikan materi filsafat umum yang berjudul Sejarah Filsafat Abad Kontemporer, di mana ada aliran eksistensialisme dan pragmatisme. Baiklah, langsung saja kita masuki materinya. Sejarah filsafat abad kontemporer. Filsafat kontemporer adalah periode dalam sejarah filsafat barat yang dimulai pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Ditandai dengan suatu proses profesionalisasi disiplin keilmuan filsafat, dan juga pada zaman kontemporer ini diwarnai dengan proses radikalisasi kritis rasionalitas pada segala bidang radikalisme. Kritis akal budi digerakkan dari persoalan ketidaksadaran menuju eksistensi manusia dan bangsa hingga masyarakat dan ilmu pengetahuan. Proses radikalisasi muncul karena adanya bencana kemanusiaan yang menimpa manusia di awal abad ke-20. Dua perang dunia, yaitu Holocaust dan Hiroshima. Dalam konteks ini, modernitas tidak hanya dibangun di atas singgasana prestasi inovatif, teknologi, sosial, dan ilmu pengetahuan, melainkan juga ditandai dengan fenomena destruktif. Istilah kontemporer pada umumnya berarti pada saat ini, sekarang, atau zaman pada saat penutur, pembicara, atau pendengar sedang mengalami kejadian tersebut. Arti lain, kontemporer adalah zaman pada saat itu masalah muncul dan kemudian mendapat jawabannya. Ciri filsafat kontemporer adalah sebagai reaksi dari berkembangnya filsafat modern yang semakin melenceng. Pemikiran kontemporer ini berusaha mengkritikkan logosentrisme filsafat modern yang berusaha menjadikan rasio sebagai instrumen utama. Zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih di bidang teknologi dan komunikasi. Contohnya, penemuan komputer, penemuan berbagai satelit komunikasi, dan penemuan jaringan internet, serta masih banyak lagi penemuan-penemuan yang ada pada masa kontemporer ini. Selanjutnya, aliran filsafat abad kontemporer. Yang pertama ada aliran eksistensialisme. Adalah aliran filsafat yang bersifat antropologis, yaitu ilmu tentang manusia, karena memusatkan perhatiannya pada otonomi dan kebiasaan manusia, dan juga merupakan penolakan yang luas terhadap masyarakat yang telah merampas individualitas manusia. Eksistensialisme pada akhirnya adalah aliran filsafat yang bertujuan mengembalikan keberadaan umat manusia sesuai dengan keadaan hidup asasi yang dimiliki dan dihadapinya. Paham ini secara radikal menghadapkan manusia pada dirinya sendiri. Secara umum, aliran ini merupakan satu aliran filsafat yang lahir karena ketidakpuasan beberapa filosof terhadap filsafat pada masa Yunani hingga sekarang. Intinya adalah penolakan untuk mengikuti suatu aliran, penolakan terhadap kemampuan suatu keyakinan, sehingga itulah aliran eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan gerakan filosofis yang muncul di Jerman setelah Perang Dunia ke-1 di Jerman dan berkembang di Prancis setelah Perang Dunia ke-2. Tokoh-tokoh aliran eksistensialisme. Yang pertama ada Søren Kierkegaard, merupakan seorang pemikir Denmark yang merupakan filsuf eksistensialisme yang terkenal pada abad ke-19. Kierkegaard berpendapat bahwa manusia dapat menemukan arti hidup sesungguhnya jika ia menghubungkan dirinya sendiri dengan sesuatu yang tidak terbatas dan merenungkan hidupnya untuk melakukan hal tersebut, walaupun dirinya memiliki keterbatasan untuk melakukan itu. Inti pemikiran ini adalah eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang statis, tetapi senantiasa menjadi manusia, selalu bergerak dan memiliki kemungkinan menuju suatu kenyataan, dari cita-cita menuju kenyataan hidup saat ini.
Yang kedua adalah Friedrich Nietzsche. Adalah seorang filsafat Jerman. Menurutnya, manusia bereksistensi adalah manusia yang mempunyai keinginan untuk berkuasa. Dan untuk berkuasa, manusia harus menjadi super yang mempunyai mental majikan, bukan mental budak. Dan kemampuan ini hanya dapat dicapai dengan penderitaan. Karena dengan menderita, orang berpikir lebih aktif dan menemukan dirinya sendiri. Nietzsche juga mengatakan manusia bisa menjadi unggul jika mempunyai keberanian untuk merealisasikan diri secara jujur dan berani. Pemikiran Friedrich Nietzsche ini bisa kita jadikan sebagai motivasi dalam menghadapi atau menjalani hidup kita untuk menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya, Martin Heidegger merupakan pemikir yang ekstrim. Dia berpendapat bahwa adanya kebenaran itu terletak pada eksistensinya. Inti pemikirannya adalah keberadaan manusia di antara keberadaan yang lain. Segala sesuatu yang berada di luar manusia selalu dikaitkan dengan manusia itu sendiri. Dan benda-benda yang ada di luar manusia baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan manusia. Karena itu, benda yang berada di luar itu selalu digunakan manusia pada setiap tindakan dan tujuan mereka. Jadi menurut Martin Heidegger ini, manusia selalu menggunakan benda pada setiap tindakan dan tujuan manusia. Oke, lanjutkan. Yang kedua ada aliran pragmatisme. Apa itu aliran pragmatisme? Berasal dari bahasa Yunani yaitu pragma, yang berarti tindakan. Perbuatan pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria keberadaan sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif tidak mutlak. Suatu konsep atau peraturan sama sekali tidak memberikan kegunaan bagi masyarakat tertentu, tetapi terbukti berguna bagi masyarakat. Oh, berarti aliran pragmatisme ini ialah aliran yang menganut apabila suatu benda atau suatu sifat atau yang lainnya itu memiliki kegunaan. Jelas sudut pandang dari aliran pragmatisme ini. Dia tidak menyatakan benar atau tidaknya, salah atau tidaknya, baik atau buruknya. Ia hanya memandang dari apabila benda itu berguna, berarti itu bisa digunakan. Selanjutnya, aliran pragmatisme adalah aliran yang bersedia menerima segala hal, asalkan hal tersebut berakibat baik atau berguna. Nah, aliran ini mementingkan penggunaan suatu pengetahuan dan bukan kebenaran objektif dari pengetahuan. Pragmatisme akan menguji suatu pengetahuan dan akan mengetahui kebenaran pengetahuan tersebut melalui konsekuensi dari pelaksanaan pengujiannya. Dengan demikian, aliran pragmatisme tidak mau direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kebenaran, seputar metafisik. Oke. Inilah bisa disimpulkan dari aliran pragmatisme. Tokoh-tokoh aliran pragmatisme yaitu ada Charles Sanders Peirce. Memiliki pendapat bahwa apapun yang berpengaruh bila dikatakan praktis. Di beberapa waktu berbeda, ia juga mengutarakan bahwa pragmatisme bukanlah sebuah filsafat, bukan teori kebenaran, bukan pula metafisika, melainkan adalah suatu cara manusia dalam memecahkan masalahnya. Dari kedua pendapat ini bisa disimpulkan aliran pragmatisme menurut Charles adalah pragmatisme bukan hanya sekedar teori dalam pembelajaran filsafat dan mencari kebenaran, akan tetapi pragmatisme lebih ke arah pada tataran ilmu kepraktisan guna membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi manusia. Yang kedua ada John Dewey. John Dewey berpendapat bahwasannya berfilsafat guna memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungannya, atau mengatur kehidupan manusia. Ia juga mengatakan bahwa filsafat memberikan pengarahan, dan filsafat tidak diperkenankan bahwa arus dalam ide-ide metafisik yang tidak praktis. Baiklah, demikianlah video presentasi saya mengenai materi sejarah filsafat abad kontemporer, yaitu ada aliran eksistensialisme dan pragmatisme. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.